Teknologi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di era digital ini, kita tidak terlepas dari penggunaan fitur teknologi dalam keseharian kita. Seiring bertambahnya waktu, semakin banyak pula karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercipta. Berbagai macam pula inovasi dari produk teknologi yang kita gunakan tersebut. Apakah teman-teman tahu bahwa negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas hasil ciptaannya? Ya, hak tersebut dinamakan dengan hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten merupakan salah satu dari perlindungan kekayaan intelektual atau yang dalam dunia internasional dikenal dengan intellectual property. KI adalah hak yang berasal dari hasil olah pikir atau kegiatan intelektual yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia dan memiliki manfaat ekonomi. Di dalam paten dikenal istilah invensi dan inventor. Apa sih arti dari invensi dan inventor itu? Inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan invensi adalah penemuan berupa ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di dalam bidang teknologi yang dapat berupa produk, proses, sistem, dan metode, serta pengembangan dan penyempurnaan proses atau produk tersebut. Paten merupakan perlindungan atas invensi dalam memecahkan masalah di bidang teknologi. Kata paten berasal dari bahasa Latin, yakni patere, yang artinya to be open atau terbuka. Dengan kata lain, invensi yang dihasilkan haruslah terbuka dan dipublikasikan kepada masyarakat. Sebagai imbalannya, negara memberikan hak eksklusif tersebut kepada inventor dengan jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Nah, teman-teman, di sini dapat kita simpulkan sementara bahwasanya di dalam hak paten itu dikenal dengan dua istilah. Tahu ada dua istilah yang sering disebut lah gitu. Yaitu ada invensi dan inventor. Yang mana tadi inventor itu secara sederhananya inventor adalah penciptanya dan invensi adalah ciptaannya. Nah, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil ciptanya di bidang teknologi untuk melaksanakan sendiri ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak paten ini bertujuan untuk melindungi inventor atau pencipta agar ia memiliki kuasa dalam mengembangkan dan mengeksploitasi ciptanya sendiri. Pihak lain tanpa izin pencipta tidak dibolehkan untuk melakukan hal itu, apalagi untuk diperjualbelikan dan memperkaya suatu pihak. Tapi ingat ya teman-teman, ciptaan yang dimaksud di sini adalah ciptaan di bidang teknologi. Namun, tidak semua ciptaan di bidang teknologi bisa didaftarkan hak patennya. Nah, untuk itu, ciptaan yang seperti apa yang bisa didaftarkan hak patennya? Untuk menentukan itu, kita harus mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperlukan agar suatu produk atau karya itu bisa dihak-patenkan. Apa saja yang perlu kamu ketahui sebelum mengajukan permohonan paten? Sebelum mengajukan permohonan paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sebaiknya invensi yang diajukan belum terpublikasi atau maksimal 6 bulan pada sidang dan forum ilmiah tertutup. Kemudian, melakukan penelusuran dokumen pembanding dan analisis patentabilitas terlebih dahulu yang bertujuan untuk memenuhi syarat patentabilitas, yaitu yang pertama adalah kebaruan atau novelty. Berarti, ciptaan yang hendak didaftarkan hak patennya haruslah sesuatu yang baru. Suatu ciptaan dianggap baru jika tidak sama dengan ciptaan yang sudah terdaftar. Suatu ciptaan juga tidak akan dianggap baru jika pernah dipublikasikan baik melalui media atau dipertunjukkan dalam pameran atau semacamnya.
Misalnya, permohonan hak paten diajukan pada tanggal 2 Juni 2022, sedangkan ciptaan tersebut telah dipublikasikan pada tanggal 1 Juni 2022. Maka ciptaan tersebut tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang baru dan tentu akan menggagalkan permohonan hak patennya. Yang kedua, mengandung langkah inventif atau inventive step. Maksudnya, sebuah ciptaan yang hendak diajukan hak patennya harus merupakan solusi yang kreatif. Sebagai contoh, mata pulpen yang bisa masuk dan keluar dari bagian dalam badannya dengan menggunakan mekanisme pegas. Ini merupakan solusi dari permasalahan sering hilangnya tutup pulpen. Jika hanya sekedar mengaitkan tutup ke badan pulpen dengan menggunakan tali, tidak akan dianggap sebagai langkah inventif. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicable. Suatu ciptaan harus dapat diproduksi berulang-ulang dan tetap menghasilkan fungsi yang konsisten. Maksudnya adalah, tiap kali diproduksi, fungsi dari suatu ciptaan tidak sedikit pun berubah. Misalnya, kita membuat ramuan anti-flu dari perasan jeruk nipis itu dan madu 1 sendok teh, lalu diaduk bersama. Nah, ini tidak termasuk kategori ciptaan yang dapat diterapkan secara industri. Hal ini karena jeruk nipis itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian, beda jenis jeruk nipis, beda pula khasiatnya. Sehingga, tiap kali dibuat ulang belum tentu menghasilkan hasil yang sama. Kemudian, hak paten itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu paten dan paten sederhana. Paten merupakan penemuan baru dari sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan paten sederhana merupakan pengembangan dari paten yang sudah ada. Masa perlindungan paten adalah 20 tahun, sedangkan paten sederhana memiliki masa perlindungan 10 tahun. Sistem perlindungan paten di Indonesia diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan atau first to file dan tidak dapat diperpanjang. Nah teman-teman, setelah memahami persyaratan dan jenis-jenis hak paten tadi, tentunya kita sudah mengetahui nih dan bisa memastikan apakah suatu ciptaan tersebut termasuk ke dalam hak paten atau tidak. Nah, jika iya, tentunya bisa didaftarkan agar mendapatkan hak serta perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum yang didapat berupa sanksi bagi siapapun yang tanpa izin membuat ulang ciptaan, menggunakan, menyewakan, serta memperjualbelikan. Untuk pelanggar hak paten dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Untuk pelanggar hak paten sederhana, sanksi penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Ada pula sanksi yang berlaku untuk hak paten dan juga hak paten sederhana sekaligus, yaitu yang pertama, pelanggaran yang menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan hidup dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Yang kedua, pelanggaran yang mengakibatkan kematian dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 3,5 miliar rupiah. LIPI sebagai lembaga penelitian nasional merupakan penghasil paten terbanyak di Indonesia. Fungsi pengelolaan KI, termasuk paten di LIPI, dilakukan oleh Pusat Inovasi sejak tahun 2001. Paten sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual juga merupakan sebuah penghargaan moral kepada pencipta inovasi atas hasil karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dihasilkan, sehingga bermanfaat serta mendorong semangat dan menumbuh kembangkan kreativitas untuk terus berkarya dan mencipta. Paten juga meningkatkan kapasitas iptek, daya saing industri, dan menumbuhkan perekonomian bagi negara.